Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ustaz? Semoga anak-anak Ustaz yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kesempatan agar bisa belajar bersama di sekolah dan menuntut ilmu bersama. Anak-anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah kisah seorang nabi yang mulia. Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke cerita nabi tersebut, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita membaca doa agar Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita dapat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sekarang buka buku Ananda di rumah halaman 57. Buku Pendidikan Agama Islam halaman 57. Dahulu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala, matahari, api. Padahal setiap manusia diperintahkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi yang mulia di kota Mekah. Dari pasangan yang bernama Abdullah dan Aminah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu juga sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, datang seorang raja yang bernama Abraha. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan gajah. Oleh karena itu tahun ini dinamakan tahun gajah. Muhammad kecil hidup sebagai yatim. Tidak memiliki seorang ayah. Ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Pada saat kecil, beliau mengalami masa sulit. Yang dimana ibunya meninggal dunia. Walaupun yatim dan miskin, Muhammad kecil tidak berkecil hati dan beliau senantiasa gembira. Dan Muhammad kecil dikenal dengan seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak di rumah harus mencontoh masa kecil Nabi kita, Nabi Muhammad. Yaitu yang dimana dia memiliki sifat jujur dan tidak pernah berdusta. Sehingga Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Yaitu orang yang dapat dipercaya, orang terpercaya. Muhammad disukai banyak orang karena akhlaknya yang mulia. Karena Nabi Muhammad pun pernah berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang memiliki akhlak. Orang yang berbudi pekerti. Senantiasa jujur dan orangnya giat dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala mengangkat
Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak seluruh manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus mencintai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kita? Bukti cinta kita pada Rasulullah adalah apabila disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan keselamatan kepada beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah adalah teladan yang baik bagi kita karena akhlak beliau begitu mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, kemudian pindah berdakwah ke Madinah, hijrah, dan pada usia 63 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, dan beliau pun wafat di kota Madinah. Anak nusa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan yang abadi dan mulia. Tidak ada warisan yang lebih baik dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Yaitu apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Itu merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga, yang itu merupakan bekal hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita harus beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawanya sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti syahadat kita, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Anak usaha dirahmati Allah, cukup sekian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan anak-anak ustaz di rumah bisa semangat belajar, bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ustaz sampaikan. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.